Gilgamesh, kesombonganmu membuat para dewa jijik. Tetapi untuk Bita, aku memberimu kualifikasi untuk kesombongan sementara. Ares mencibir. Dia yang menyaksikan pertempuran cawan suci ini tahu betul bahwa Gilgamesh akan menjadi seperti anjing gila dan menyelesaikan segalanya untuknya tanpa tindakannya. Melihat ujung jari Ares, yang tinggi selama 9 hari, tanah di mana pertempuran cawan suci meledak terbuka, seperti celah di jurang. Bayangan ilahi yang bermandikan cahaya kemasan perlahan melayang keluar. Yaitu, tubuh kekaisaran Gilgamesh. Tubuh kaisarnya menutup matanya dan tertidur lelap. Itu terlihat tidak berbeda dari roh kepahlawanannya. Itu juga memiliki baju besi emas yang cerdik. Satu-satunya detail adalah bahwa di dahi tubuh kaisar Gilgamesh, ada jalan yang tidak bisa dilalui Qin Yichen. Tidak mengerti. Cetak. Bagus sekali. Bajingan. Kamu akan segera memiliki kekuatan raja ini. Sulit bagimu untuk melihat ke atas. Raja Arthur terkejut. Kaisar Gilgamesh akan bergabung dengan roh-roh heroik. Ini adalah kemunculan kembali mantan Gilgamesh, raja zaman heroik. Tidak ada yang berani menghentikan Gilgamesh terbang menuju tubuh kaisarnya. Dan proses fusi jiwa begitu cepat sehingga Qin Yichen tidak punya waktu untuk bereaksi. Hampir semangat kepahlawanan baru saja terbang. Dan Kaisar Gilgamesh membuka matanya. Mata dewa murid darah yang sama. Kekejaman yang sama. Satu-satunya perubahan adalah kekuatan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Roh kaisar dan tubuh kaisar adalah satu. Mata dewa Qin Yichen terkejut. Dia tidak bisa mengetahui perbedaan antara kekuatan roh kaisar dan pembangkit tenaga listrik kaisar yang sebenarnya. Pada saat ini, Gilgamesh dapat dikatakan bahwa dia telah selamat. Dan raja yang pertama zaman telah datang lagi. Qin Yichen memarahi. Ini yang ingin dimainkan Ares dengannya. Lepaskan anjing gila ini. Mongrel, apakah kamu mulai gemetar? Gilgamesh menggerakkan pergelangan tangannya. Dan kegembiraan kelahiran kembali membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak ke langit. Dia baru saja hidup kembali. Tetapi hanya sedikit gerakan pergelangan tangannya membuat auranya melambung seperti harimau turun gunung. Qin Yichen seperti musuh besar. Tubuh kaisar dan roh kaisar bersatu. Yaitu Gilgamesh yang asli. Memang menakutkan. Kebrutalan yang menghancurkan segalanya. Sikap acuh tak acuh terhadap segalanya. Membuat Qin Yichen merasa bahwa kerajaan kaisar yang tak terkalahkan tidak lebih dari ini. Ini adalah usia pahlawan. Raja terkuat. Anjing kampung. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya dan bayangan Gilgamesh berubah menjadi cahaya kemasan yang tak terbendung. Harta karun di perbendaharaan raja. Membuat semangat juangnya menjadi ekstrim. Pada saat konfrontasi pedang, Qin Yichen hanya merasa jintu gemetar. Ini adalah penghancuran kekuatan dan penghancuran yang sombong. Kecuali dia juga menjadi seorang kaisar. Akan sulit untuk menolak. Mongrel, apakah kamu merasakan ketakutan itu? Mata dewa murid darah terus berkedip dengan kegilaan yang ekstrim. Seperti harimau yang keluar dari kandang. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa kegilaannya tidak dapat ditimbulkan dengan menginjak-injak sampai mati seorang bajingan. Bajingan, melihat raja ini. Apakah kamu menyesal memprovokasi raja ini lebih banyak sekarang? Atau apakah kamu menyinggung Ares? Transmisi suara Gilgamesh juga merupakan kesombongan yang menghancurkan segalanya. Tetapi Qin Yichen terkejut. Mengapa orang ini menggunakan transmisi suara? Gilgamesh sepertinya jatuh ke dalam kegilaan. Sungguh, dia telah menanggungnya terlalu lama. Tapi dia pantas menjadi raja yang pada akhirnya akan berdiri di puncak hari ini. Akhirnya, biarkan dia menunggu sampai ada bajingan yang, seperti dia, berlutut di depan Olympus. Bajingan, jawab raja ini. Sekarang, apakah kamu ingin cepat berlutut di depan Ares untuk mengaku dan menyelamatkan hidupmu yang rendah hati? Gilgamesh masih mengaum melalui transmisi suara. Tetapi suara ilahi seperti seorang tiran mengalir ke dalam pikiran Qin Yichen. Dengan paksaan yang menakjubkan. Tapi Qin Yichen sama sekali bukan orang yang lemah. Dia bahkan tidak takut ketika leluhur hitam itu turun. Pada saat ini, dia sangat tenang. Dia memandang Gilgamesh dan secara bertahap menyadari ada sesuatu yang salah. Tiran ini tidak akan beralih ke transmisi suara tanpa alasan. Tiran ini, terlebih lagi, tidak akan mengarahkan topik kepadanya dan Ares tanpa alasan. Bahkan jika itu terjadi, dengan karakter Gilgamesh, hanya setelah mengalahkan dirinya sendiri, itu adalah pernyataan kemenangannya ketika dia menginjak kepala orang lain. Qin Yichen tidak berbicara, keheningannya mengungkapkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri berasal dari kekuatan. Tidak peduli apa yang diinginkan Gilgamesh, dia tidak peduli dengan kekuatan yang dia hadapi. Penampilan ini membuat Gilgamesh merasa sedikit terkejut, tetapi pada saat ini dia tidak peduli untuk marah, karena dia sangat puas dengan penampilannya. Dengar bajingan. Raja ini ingin bertaruh, dan raja ini juga memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk menolak Ares. 1. Kesempatan untuk tidak lagi dianggap sebagai bajingan oleh raja ini. Nada bicara Gilgamesh sama menghinanya dengan Ares, dan bahkan lebih menjijikkan daripada yang terakhir. Tetapi Qin Yichen menatapnya. Pada saat ini, keduanya mirip dengan pahlawan, dan keduanya tidak peduli dengan kemarahan.
Kau ingin kabur? Apakah kamu tidak mau? Ketika pertanyaan retoris Gilgamesh berakhir, cahaya kemasan di sekujur tubuhnya melonjak hingga ekstrim. Itu adalah auman raja, yang membuat semua makhluk bergetar hebat. Raja tertinggi, telah kembali. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya kemasan menyapu seluruh dunia, membuat bintang-bintang di seluruh langit berubah menjadi bubuk. Fluktuasi yang mengerikan membuat sulit bagi Arthur, yang sekuat Raja Ksatria, untuk melihatnya secara langsung. Cahaya kemasan yang mendatangkan malapetaka pada segalanya hanya akan memberitahunya betapa buruknya kesenjangan antara Gilgamesh dan Gilgamesh. Berdiri dalam cahaya kemasan, Qin Yichen juga merasakan kengerian Gilgamesh. Seolah-olah, setelah roh kaisar dan tubuh kaisar bersatu, orang ini layak menjadi raja terkuat di zaman heroik. Qin Yichen melihat melalui cahaya kemasan yang tampaknya mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Semuanya hancur. Dan melihat bahwa tanda di dahi Gilgamesh menghilang. Itu adalah segel, lebih seperti rantai anjing. Selama bertahun-tahun, dia hanya bisa berpura-pura menjadi anjing laut gila. Gilgamesh menghancurkan segel itu dengan keras. Dia bersumpah bahwa dia akhirnya akan membiarkan Dewa Olympus dihancurkan seperti segel ini. Dan adegan ini membuat Ares tidak bisa tenang lagi. Dia sadar bahwa dia telah ditipu. Gilgamesh. Tanda seru. Tanda seru. Anjing gila ini tidak mencoba menghakimi anjing liar untuknya, tetapi mengambil kesempatan untuk menipu tubuh ilahi dan ingin membuka segel. Gilgamesh. Anjing gila ini, sebenarnya berbohong padanya. Tidak peduli seberapa sulit bagi Ares untuk mentolerirnya, ini adalah hari yang tidak bisa dia lupakan. Dia harus menggunakan kekuatan Dewa Perang untuk menekan semua kekacauan yang memberontak. Gilgamesh, kamu akan mati. Kamu akan mati seperti anjing. Dan kamu, bidat apapun yang menentang para dewa akan berubah menjadi abu. Kemarahan Ares tidak terbatas, dan cahaya ilahi langsung merobek Olympus, melewati dunia. Kemarahan membakar segalanya menjadi abu. Dan para ksatria raja di cawan suci tiba-tiba menyadari pada saat ini bahwa hari ini, bukan bid'ah yang akan diadili, tetapi berkali-kali lebih serius. Tiran zaman heroik harus bebas dari kendali para dewa. Pada saat itu, kerikil Olympus bergetar, dan hati semua orang bergetar hebat.